Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 9 ingin mengimplementasikan modul 6 yang berjudul TRI, yaitu dengan anggota kami ada Arini Putri Erlanda, ada Evi Deviati, ada Ahmad Rizky, Nova Algani, dan juga saya sendiri yaitu Nadira Tanjani. Lalu untuk penjelasan yang pertama yaitu menjelaskan terkait materi kelas yang akan dijelaskan oleh Naufal Algani. Kepada Naufal, silakan. Jadi di sini ada kelas Node yang fungsi utamanya itu membuat struktur dasar dari pohon, yaitu node node atau simpul. Atribut utamanya itu ada value yang menyimpan nilai dari node, ada left dan right menyimpan referensi ke anak yang kiri atau ke anak yang kanan dari node. Lalu selanjutnya juga ada hing menyimpan tinggi not yang penting untuk jaga keseimbangan pohon AFL. Oke, selanjutnya ada kelas AFLT. Kelas AFLT 3 ini fungsinya untuk mengelola pohon AFL, seperti memasukkan not dan menjaga keseimbangan dengan rotasi. Lalu di sini ada metode insert yang fungsinya menambahkan not baru ke dalam pohon AFL sesuai aturan pohon biner BST. Prosesnya yaitu pertama mencari posisi yang tepat untuk not baru berdasarkan nilai. Jika lebih kecil, dia akan ke kiri, namun jika lebih besar, dia akan ke kanan. Setelah menambahkan, menghitung not dan menghitung tinggi not, memerik, setelah memeriksa apakah pohon menjadi tidak seimbang dan jika iya, menyeimbangkannya dengan rotasi. Eh, Selanjutnya ada metode rot left dan rot right. Fungsinya yaitu mengembalikan keseimbangan pohon jika terjadi ketidakseimbangan setelah penambahan not. Eh, Rot left ini dipanggil saat not terlalu berat di sisi kanan, khususnya kanan-kanan. Lalu sebaliknya yang rod right ini dipanggil jika not terlalu berat di sisi kiri, kasusnya kiri-kiri. Prosesnya menukar posisi not dengan anaknya hingga pohon kembali seimbang. Lalu di sini juga ada metode get hig, fungsi mendapatkan tinggi dari not tertentu. Prosesnya mengembalikan tinggi dari not yang dipilih atau nol jika not tidak ada. Lalu selanjutnya ada lagi metode get balance yaitu fungsi menghitung keseimbangan not yang merupakan selisih tinggi anak kiri dan anak kanan. Prosesnya jika hasil perhitungan lebih dari satu atau kurang dari min satu, pohon dianggap tidak seimbang. Lalu ada transversal, in order, pre-order, dan post order. Ini untuk menyediakan cara eh, fungsinya menyediakan cara eh, mengunjungi semua node di dalam pohon dalam urutan tertentu. Jenis transversal yang order transversal itu mengunjungi anak kiri, lalu kemudian anak kanan. Kalau pre-order transversal ini mengunjungi root terlebih dahulu, lalu anak kiri dan anak kanan. Sedangkan post order transversal ini mengunjungi anak kiri, anak kanan, baru root. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi def yang kita gunakan dalam pengimplementasian modul 3 ini. Jadi yang pertama ada def init self value di mana fungsi ini digunakan untuk menginisialisasi kode node baru dengan value sebagai nilai yang disimpan di node, left sebagai pointer ke anak kiri, right sebagai pointer ke anak kanan, dan juga height sebagai tinggi node-nya. Lalu untuk selanjutnya ada def insert self root key, di mana fungsinya itu untuk menyisipkan nilai baru ke dalam AVL tree-nya.
Nah, eh, dev ini akan melakukan fungsi penyisipan BST normal, update tinggi node, memeriksa keseimbangan, dan juga melakukan rotasi jika diperlukan. Lalu selanjutnya lagi ada dev rotate underscore left self self under self comma z dan dev rotate underscore right self comma z. Di mana fungsi ini di mana fungsi ini untuk melakukan rotasi kiri atau kanan dan juga untuk menyeimbangkan tree ketika terjadi ketidakseimbangan dan mengupdate tinggi node yang terlibat dalam rotasi. Lalu ada def-get height self node, di mana fungsi ini digunakan untuk mendapatkan tinggi dari suatu node, mengembalikan nol jika node-nya kosong, dan juga mengembalikan tinggi node jika ada. Lalu selanjutnya ada def get balance self node, di mana fungsi ini digunakan untuk menghitung faktor keseimbangan node. Lalu menghitung selisih tinggi subtree kiri dan kanan digunakan untuk menentukan apakah perlu rotasi. Begitu. Lalu eh, selanjutnya ada juga def yang di sini tuh devnya berguna sebagai menginisialisasi traversalnya. Nah, di sini ada tiga traversal, yaitu ada dev in order traversal, pre-order traversal, dan juga post-order traversal. Untuk yang in ordernya sendiri, ini berguna untuk menelusuri tree dari kiri ke root lalu ke kanan. Lalu untuk pre-ordernya, untuk menelusuri tree dari root ke kiri lalu ke kanan. Lalu untuk post-ordernya, untuk menelusuri tree dari kiri, kanan, lalu ke root. Lalu untuk yang terakhir ada def create tree, di mana fungsi ini membuat AVL tree dengan nilai-nilai yang sudah ditentukan, memasukkan nilai satu persatu ke dalam tree, dan juga mengembalikan root dari tree yang sudah dibuat. Nah, setiap fungsi-fungsi ini bekerja sama untuk memastikan AVL tree yang dibuat untuk tetap seimbang setelah setiap operasi penyisipan, dengan faktor keseimbangan yang tidak lebih dari satu atau kurang dari -1 di setiap node-nya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mungkin bisa langsung lanjut ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi eksekusi, menyimpan hasil traversal dan mencetak hasil traversal. Di mana eksekusi merupakan hasil pencetakan hasil, di mana fungsi ini digunakan untuk menampilkan struktur pohon dalam berbagai urutan setelah semua nilai ditambahkan. Di mana hal tersebut menggunakan hasil dari traversal in order, pre-order, dan post-order untuk menampilkan nilai-nilai dari node sesuai urutannya masing-masing. Untuk mencetak hasil traversal, di sini ada print in order traversal, print pre-order, dan print post-order, di mana nilai tersebut akan dimunculkan sesuai dengan fungsi-fungsi yang telah disebutkan sebelumnya. Sekian penjelasan dari kami. Selanjutnya akan menjelaskan output dari hasil yang telah kami kerjakan. Kepada Ahmad dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan output dari kode ini ya. Pertama saya coba run dulu. Nah, di sini kita mendapatkan hasil traversal melalui in order, pre-order, juga post order dari FL3 yang sudah seimbang. Nah, saya mau mengambil sampel pre-order traversal dari FL3 yang sudah seimbang dan coba menvisualisasikannya dalam bentuk tree melalui visualgo.net. Saya sudah membuatnya dan bentuk akhirnya akan seperti ini. Nah, ketika di akhir tadi saya terakhir men-share eh, atau memasukkan 96 karena di bagian akhir ini kan 96. Saya masukkan yang tadi itu 96. Proses pemasukan 96-nya itu seperti ini dia. Karena dia dari root, kanan, kanan, membandingkan nilainya jika lebih besar ke kanan, tidak lebih kecil ke kiri. Lalu dia melakukan rotasi seperti yang kita lihat tadi dan kembali lagi ke rootnya. Nah, seperti ini hasil akhir dari eh, pre-order traversal dari FLT sudah seimbang. Seperti ini. Dan jika kita bandingkan dengan soal awal atau tree di awalnya, maka kita bisa melihat perbedaannya sedikit. Banyak sih, kayak pertama jauh lebih rapi, kedua jauh lebih terstruktur, dan pastinya ketika
dihitung melalui faktor keseimbangannya, maka hasilnya juga di antara min satu atau satu, tidak akan kurang atau tidak akan lebih. Sekian kalau misalnya dari sampel pre-order. Jika ingin melakukan di bagian in order ataupun post order juga, maka teman-teman juga pasti akan mendapatkan hasil yang sama, dan teman-teman bisa mencoba langsung untuk memvisualisasikannya di sini, visualgo.net/n/bst. Dan di sini pun tertulis kayak ini tuh FEL3. Sekian penjelasan output dari kode kami. Saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian penjelasan-penjelasan dari kami. Mungkin setelah ini kita dapat menyimpulkan dulu sebelum kita masuk ke penutupan. Mungkin kepada hari ini bisa langsung simpulkan saja apa saja materi-materi kami tadi. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan berdasarkan penjelasan dari teman-teman saya tadi. Dapat disimpulkan, AVL3 adalah jenis binary search tree yang otomatis menjaga keseimbangannya untuk memastikan sistem penyisipan penghapusan data berjalan secara efisien. Setiap node dalam tree memiliki nilai, tinggi, dan referensi ke anak kiri dan anak kanan. Ada 3 jenis traversal dalam tree. Pertama ada in order, yaitu mengunjungi node dari anak kiri melalui root lalu ke anak kanan. Kedua, ada pre-order, yaitu dimulai dari root baru ke anak kiri dan anak kanan. Dan yang terakhir ada post order, yaitu mengunjungi anak-anak terlebih dahulu, baru terakhir ke root. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Jadi sekian beberapa penjelasan dari kami dan juga kesimpulannya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan ataupun dalam menjalankan dan mengimplementasikan kodenya. Jadi mungkin sekian aja dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan dan selamat istirahat.